Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi saya mengenai value engineering. Sebelumnya, perkenalkan, saya Emi Sinta Ujianingsih, NIM 2101119120027, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Dan dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai mengenai studi kasus 1, yaitu Corporate Office Building. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai laporan value engineering-nya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai gambaran umum dalam proyek Corporate Office Building ini. Dokumen value engineering ini dilaksanakan pada tahun 1994 atas permintaan dari perusahaan real estate, dan pada saat pelaksanaannya ini berada pada tahap pengembangan desain, yaitu 60%, dengan perkiraan biaya konstruksi sekitar 71 juta US dollar. Dan selanjutnya, apa saja sih fasilitas utama dari corporate office building ini? Dari proyek corporate office building ini terdapat luas area kira-kira yaitu sebesar 800.000 square feet, 3 tingkat basement untuk tempat parkir, sebuah lantai mezanin untuk restoran, 2 menara perkantoran masing-masing 17 lantai, dan 3 tingkat toko. Kemudian di gambaran umumnya, apa sih tujuan dari pelaksanaan value engineering ini? Tujuannya adalah untuk memperbaiki bentuk arsitektural gedung, dan dalam tim pelaksanaannya sendiri ini ditinjau dari 4 sudut pandang, yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Sedangkan untuk anggota dari tim value engineering-nya diambil dari kantor konsultan value engineering, desainer, dan juga owner. Selanjutnya adalah ringkasan hasil. Tim telah menghasilkan 130 ide untuk meningkatkan nilai proyek. Dari ide ini, 50 proposal termasuk alternatif telah ditulis, merekomendasikan penghematan biaya awal sebesar 14,5 juta US dollar. Jika semua proposal ini dilaksanakan, maka mereka akan menghasilkan tambahan tahunan penghematan dalam pengoperasian fasilitas dan pemeliharaan senilai 500.000 US dollar per tahun. Selain itu, laporan ini juga sudah mencakup sekitar 30 saran desain untuk proses peningkatan proyek secara menyeluruh, didokumentasikan agar dapat dipertimbangkan selama pengembangan desain yang berkelanjutan. Kemudian kita beralih ke tahap dari analisis value engineering. Yang pertama adalah tahap prastudi. Tahap ini yaitu dokumen proyek ditinjau oleh tim value engineering, di mana pada tahap ini belum diperkirakan rincian dokumen dan daftar pertanyaan serta ide yang akan ditinjau nantinya. Kemudian kita memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap studi value engineering-nya. Di tahap studi ini ada 5 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap informasi. Setelah mempelajari dokumen terbaru, tim value engineering melakukan fungsi analisis berbagai komponen proyek, mempersiapkan analisis fungsi, lembar kerja analisis fungsi, cost word model tersebut, di mana model tersebut nantinya menunjukkan potensi terbesar peningkatan nilai pada masing-masing fungsi. Nah, ini merupakan contoh function analysis worksheet pada studi kasus tentang corporate office building ini. Di sini komponennya ada site work, struktural, arsitektural, mekanikal, elektrikal, dan equipment, dan juga komponen general. Untuk total biayanya ini kurang lebih sebesar 70 juta US dollar, seperti pada gambar tertampil di layar. Function analisis worksheet ini dibuat pada tahap pertama, yaitu pada tahap informasi. Pada tahap informasi ini, setelah kita mengetahui atau membuat function analisis worksheet-nya, kita dapat membuat yang namanya cost word model. Cost word model ini diambil dari function analysis worksheet, yang lalu kita buat dalam bentuk cost word modelnya. Sama tadi ada elemen sheet work, terus untuk buildingnya ada struktural, arsitektural, mekanikal, elektrikal, equipment, dan juga general. Nah,
Dari analisis fungsi yang sudah kita lakukan tadi, maka didapatkan 4 elemen pekerjaan dengan nilai atau biaya yang tertinggi. Untuk biaya arsitektural itu mencapai 30.033.087 US dollar. Untuk elemen struktural 10.619.126 US dollar, sedangkan untuk mekanikal 12.331.068 US dollar, dan untuk elektrikal sebesar 12.800.081 US dollar. Nah, maka selanjutnya dari 4 elemen tadi, yaitu struktural, arsitektural, mekanikal, dan juga elektrikal, maka dibuatlah ide-ide kreatif. Atau kita memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap kreatif. Di sini, tim value engineering memikirkan sebanyak mungkin alternatif untuk menekan life cycle cost. Ide-ide yang dituangkan akan disaring pada tahap berikutnya. Berikut adalah rekomendasi ide yang diajukan selama workshop berlangsung, yaitu sebagai berikut. Ini ada contoh alternatif-alternatif yang diajukan dalam studi case pertama, yaitu corporate office building. Nah, pada elemen pertama, yaitu arsitektural. Di elemen arsitektural ini terdapat 16 proposal dengan batasan yang tidak menyentuh fitur atau konsep arsitektural utama, yaitu yang pertama adalah menghentikan elevator di lantai atas, menambahkan elevator hidrolik untuk ruang bawah tanah, dan menghentikan elevator bank pada masing-masing menara di lantai 16. Hal tersebut akan menghasilkan kurang lebih 1,33 juta US dollar penghematan dan peningkatan pelayanan elevator. Yang kedua adalah menghapus eskalator dan tangga di bagian utara sampai dengan gedung baru yang diajukan, menghasilkan sebesar 750.000 US dollar penghematan. Untuk yang ketiga adalah menggunakan material lebih murah seperti dinding penthouse dan modifikasi dari dinding interior. Di sini menghasilkan penghematan kurang lebih sebesar 500.000 US dollar. Selanjutnya adalah relokasi dan hapus satu set tangga luar ke ruang bawah tanah yang tidak berkode, yaitu sebesar 130.000 US dollar. Selanjutnya adalah menggunakan material finishing berkategori rendah yang akan tetap sesuai dengan dan memenuhi persyaratan pemilik gedung. Hal ini dilakukan untuk memotong biaya lebih banyak, yaitu sebesar 800.000 US dollar. Selanjutnya adalah kebersihan dalam ruangan kotor dapat ditingkatkan, kurangi pengajuan ruangan lobi pada masing-masing lantai dengan mengubah menjadi persewaan, dapat meningkatkan pendapatan secara besar-besaran mencapai kurang lebih 70.000 per tahun US dollar yang dapat tercapai. Sehingga untuk elemen arsitektural ini memiliki initial saving-nya yaitu sebesar 4.025.197 US dollar. Dan life cycle saving-nya sebesar 6.353.287 US dollar. Kemudian untuk elemen yang kedua yaitu elemen struktural, di mana di elemen struktural ini terdapat 9 struktural dasar dan opsional yang diajukan untuk dikembangkan item-item utamanya. Yaitu antara lain, yang pertama adalah mengembangkan penggunaan papan lantai prategang berinti untuk ruangan lainnya atau untuk kedua ruang bawah tanah dan lantai menara, menghasilkan penghematan yaitu sebesar kurang lebih 1,44 juta US dollar. Yang kedua adalah menghapus ruang bawah tanah lantai 4 dan 5 yang digunakan untuk ruang penyimpanan dan merelokasi ruangan penyimpanan atau penghematan mencapai kurang lebih sebesar 535.000 US dollar. Untuk selanjutnya adalah melakukan modifikasi desain plat lantai menggunakan plat 2 arah dan balok dan penghematan mencapai 800.000 US dollar tetapi tidak di dalam kondisi ketika menggunakan papan prategang. Sehingga untuk elemen struktural ini mempunyai nilai initial saving-nya yaitu sebesar 2.248.220 US dollar dan life cycle saving-nya yaitu sebesar 2.248.220 US dollar. Untuk alternatif yang diajukan selanjutnya ada dari elemen mekanikal.
di mana dari elemen mekanikal ini terdapat 17 opsi yang diajukan untuk dikembangkan. Item-item utamanya adalah yang pertama, mengurangi lantai kedua penthouse dengan merelokasi tangki air pada atap dan bersamaan dengan penghapusan ruang bawah tanah lantai 4 dan lantai 5. Penghematannya mencapai kurang lebih 1 juta US dollar. Yang kedua adalah memodifikasi sistem TIS atau Thermal Energy Storage dengan merelokasi tangki pada ruang bawah tanah lantai 1 sampai 3 dan merelokasi ruang pompa ke ruangan bawah tanah lantai 1 dengan penghematan mencapai 400 kurang lebih sebesar 450.000 US dollar pada biaya awal dan sebesar 54.000 per tahun. Nilai dari proyek juga akan meningkat secara signifikan dari hasil penyewaan ruangan dengan relokasi ini. Untuk selanjutnya adalah meningkatkan cakupan kotak penyedia volume udara atau Variable Air Volume, VAV, di mana daya muat saat ini mencapai 270 SF per kotak, yang menunjukkan terlalu memakan biaya dan harus dikaji ulang di potensi penghematan mencapai kurang lebih 370.000 US dollar ditambah penghematan perawatan yaitu sebesar 25.000 per tahun US dollar. Terus selanjutnya adalah menggunakan trafo ringan sebagai pengganti distribusi dari diffuser linear yang menghasilkan sistem plafon yang lebih fleksibel untuk tata letak penyewaan dan menghemat 265.000 US dollar. Selanjutnya ada 3 saran kondisi yang sedikit kontroversial tetapi tetap perlu dikaji untuk meningkatkan nilai proyek, yaitu menghapus pengukuran dan penggunaan biaya yang proporsional untuk penyewa. Selanjutnya ada menggunakan ASHRAE as right di dalam kriteria desain temperatur yaitu 85 derajat Fahrenheit untuk musim panas dan 68 derajat Fahrenheit untuk musim dingin. Yang ketiga ada mempertimbangkan atau menjual ruangan untuk mengurangi pengeluaran modal, menunda pengeluaran biaya sampai keputusan penyewa diketahui atau menyewakan sementara beberapa ruangan. Sehingga untuk elemen struktural ini memiliki initial saving yaitu sebesar 3.672.580 US dollar, sedangkan life cycle savingnya yaitu sebesar 5.434.720 US dollar. Untuk selanjutnya adalah elemen elektrikal, di mana elemen elektrikal ini ada 9 proposal elektrikal yang akan dikembangkan, di mana item-item utamanya yaitu ada merekonfigurasi distribusi elektrikal menggunakan terminal pertegangan tinggi di penthouse dan merelokasi transformator ke beberapa lantai, yaitu mencapai penghematan potensial sebesar sekitaran 1,73 juta US dollar. Bersama dengan proposal di atas, rekonfigurasi HVAC di distribusi elektrikal yang menggunakan 380 volt daripada 240 volt yang dibutuhkan, juga menggunakan permintaan dan faktor beban untuk bangunan yang sama. Penghematan mencapai sebesar kurang lebih 1,3 juta US dollar. Selanjutnya adalah mengurangi beban daya darurat dengan penggunaan mesin pengendali pompa air dengan diesel, penerangan darurat menggunakan baterai cadangan, dan mengurangi jumlah stop kontak darurat. Mengurangi jumlah generator dari 2 pada masing-masing menara dengan 900 kVA menjadi 1 setiap menara. Generator tersebut akan berukuran kira-kira 1.000 kVA untuk mempersatukan kebutuhan daya perusahaan atau penghematan mencapai 650.000 US dollar. Yang keempat adalah mengubah jumlah penggunaan pencahayaan, menghapus penekanan pencahayaan untuk bagian dalam dari dinding eksterior di area kantor yang mana kontrolnya masih dipertanyakan. Mengubah penggunaan parabola menjadi lebih murah, perlengkapan kantor yang memuaskan, dan sistem rekonfigurasi yang terpilih. Penghematan dapat mencapai sebesar 350.000 US dollar dari biaya awal dan 200.000 US dollar per tahun pada biaya tahunan. Sehingga untuk elemen elektrikal ini memiliki initial savingnya yaitu sebesar 4.703.730 US dollar dan life cycle savingnya sebesar 5.394.390 US dollar.
Sehingga untuk total keseluruhan, inisial saving dari beberapa elemen yang telah disampaikan sebelumnya tadi, itu mencapai sebesar 40.649.927 US dollar, dan untuk life cycle savingnya mencapai 19.430.617 US dollar. Untuk tahap studi value engineering yang ketiga adalah tahap penilaian, di mana tim value engineering ini memberikan peringkat dari ide-ide yang diusulkan pada fase kreatif. Ide yang tidak praktis dan tidak layak maka akan diabaikan. Faktor penilaiannya antara lain yaitu keoptimalan ide tersebut, biaya yang dibutuhkan untuk pengembangannya, kemungkinan penggunaan, waktu pengimplementasian, dan besarnya potensi manfaat dan dampak terhadap estetika. Diambil beberapa ide di peringkat tertinggi yang mempunyai potensi penghematan yang besar namun tidak mengurangi nilai dari proyek tersebut, terutama pada nilai estetikanya. Untuk tahapan yang keempat yaitu tahap pengembangan, di mana pada tahap pengembangan ini, ide-ide yang terpilih akan diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Pengembangan terdiri dari desain yang direkomendasikan, perbandingan life cycle cost, keuntungan dan kerugian dari rekomendasi yang diusulkan, dari rekomendasi yang disusun dalam ringkasan naratif untuk membandingkan metode desain asli dengan perubahan yang diusulkan. Kemudian untuk alternatif-alternatif yang dipakai yaitu dari rekomendasi nomor A4, yaitu stop elevator at upper ground floor atau menghentikan elevator di lantai dasar atas. Di mana untuk desain aslinya yaitu di setiap menara 6 elevator melayani lantai basement ketiga untuk tempat parkir. Lift yang sama ini juga melayani pengunjung menuju tempat belanja dan menara. Perkantoran 18 lantai. Desain yang diajukan yaitu menghentikan elevator menara kantor di lantai dasar atas, lalu menambah 2 elevator hidrolik sebesar 2.500 pon di ruang bawah tanah di setiap menara, dan 1 di setiap sisi ujung masing-masing elevator bank. Digunakan untuk pelayanan dari garansi parkir antara basement lantai 3 dan lantai dasar atas. Pertimbangannya, desain saat ini tidak memenuhi persyaratan minimum untuk layanan elevator yang baik. Pemisahan fungsi lift yang diusulkan meningkatkan layanan kepada pengguna menara perkantoran dan pengguna parkir dan toko. Ini akan meningkatkan privasi penggunaan menara kantor. Karena pembeli tidak dapat melewati lantai atas seperti yang mungkin mereka lakukan pada desain aslinya, proposal ini juga akan meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang cacat di ruang bawah tanah dengan memastikan bahwa semua lift yang melayani ruang basement dapat diakses, yang tidak terjadi pada desain saat ini. Penghematan ruang diperoleh dari lantai 1 sampai 3 basement, yaitu sekitar 100 meter persegi per lantai. Sebagai hasil dari proposal ini, ruang yang dihemat akan digunakan untuk asrama kecil yang dipindahkan, tangki penyimpanan air, ruang teknisi, dan juga ruang pendukung lainnya. Nah, berikut ada total life cycle saving-nya untuk desain aslinya, yaitu sebesar 1.558.017 US dollar, dengan desain yang diajukan yaitu sebesar 499.295 US dollar, sehingga terdapat penghematannya sebesar 1.558.722 US dollar. Di sini juga ada annual untuk operation and maintenance-nya, yaitu untuk desain awalnya sebesar 16.800 US dollar, untuk desain diajukan sebesar 6.130 US dollar, sehingga untuk penghematannya mencapai 10.670 US dollar. Sehingga di sini terdapatkan total life cycle saving-nya yaitu sebesar 1.159.257 US dollar. Berikut adalah cost worksheet dari penguraiannya. Di sini terlihat untuk original desainnya kita membutuhkan tower elevator untuk UG2 P3, tower elevator B4, B5, south walls, dan lainnya dengan total sebesar 1.558.017 US dollar.
Dan untuk proposalnya diajukan ini ada tower elevator, basement hydraulic, chair elevator soft walls, dan tower soft walls dengan total sebesar 499.295 US dollar. Sehingga savingnya yaitu dari pengurangan biaya, yaitu untuk original design, dikurangi proposed design, yaitu mencapai 1.058.722 US dollar. Sementara untuk yang di sebelah kanan ini, di bagian sebelah kanan ini merupakan sketsa untuk tower menara di bagian selatan. Untuk alternatif kedua, yaitu rekomendasi nomor S3, yaitu use precast hollow core plank for construction, atau menggunakan beton precast hollow core untuk konstruksi lantai. Di mana untuk desain aslinya, yaitu konstruksi lantai pada seluruh lantai di atas basement adalah beton cor, di tempat CIP yang membentang antara balok beton CIP dengan plat tebal 7 cm. Untuk desain yang diajukan yaitu gunakan papan beton pracetak hollow core. Konstruksi diusulkan di semua area lantai di mana desain saat ini ditampilkan. Papan pracetak akan setebal 25 cm dengan plat setebal 7 cm di atasnya. Plat juga akan disediakan di desain aslinya. Papan inti berongga akan membentang 9 meter di antara balok beton CIP yang membentang dalam arah US. Desain yang diusulkan ini menghasilkan penghematan yang signifikan dalam biaya dan waktu konstruksi. Proposal ini juga didukung oleh spesialis dalam penggunaan dan ketersediaan papan inti berlubang pracetak. Penggunaannya juga lebih ekonomis dan tersedia banyak saat ini. Total 21 lantai yang baru akan mengadopsi desain langit-langit berongga di tempat. Kami juga berkonsultasi dengan manajer pabrik pracetak setempat tentang penggunaan dan ketersediaan plafon berlubang pracetak. Para profesional beton pracetak sangat merekomendasikan penggunaan panel dinding ganda karena murah dan mudah untuk didapat. Berikut adalah total life cycle saving-nya, yaitu sebesar 1.441.800 US dollar dengan desain originalnya yaitu sebesar 4.248.700 US dollar dan desain yang diajukan sebesar 2.806.900 US dollar sehingga didapatkan penghematannya yaitu sebesar 1.441.800 US dollar. Untuk annual untuk operation and maintenance-nya di sini untuk desain awal proposal yang diajukan semuanya bernilai 0. Sehingga untuk total life cycle saving-nya itu 1.441.800 US dollar. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah cost worksheet-nya. Untuk original desainnya tadi kan menggunakan beton yang dicor di tempat atau CIP. RIP atau slab itu sebesar 4.248.700 US dollar. Dan untuk desainnya diajukan kita menggunakan hollow plank sebesar 2.806.900 US dollar. Di mana hollow core plank ini memiliki harga per unit yang lebih murah. Dan diperoleh penghematan dari hasil pengurangan antara original design dan proposal design yaitu sebesar 1.441.800 US dollar. Untuk rekomendasi yang ketiga, yaitu rekomendasi nomor M2A, yaitu Modified Thermal Energy Storage atau TES Design, atau modifikasi sistem TES, di mana untuk desain aslinya yaitu desain saat ini membutuhkan sistem penyimpanan energi termal atau TES yang terdiri dari 4 kali 690 meter kubik yang terpasang untuk 214 ton chiller. Pendingin bekerja 100% selama jam tidak sibuk dan menyalurkan energi untuk yang digunakan air dingin untuk periode sibuk dan untuk penggunaan darurat. Desain yang diajukan ada tim value engineering mengajukan untuk mengurangi basement lantai 4 dan 5 dan merelokasi ruang pompa ke basement lantai 1. Proposal ini dapat diimplementasikan hanya jika elevator berhenti di lantai dasar. Plat harus diturunkan 2 meter dan ketentuan dibuat untuk ruang angkat di bawah elevator yang berhenti di atas lantai dasar. Juga hanya 1 riser per menara untuk yang diproposalkan dalam sistem TIS ini.
Dalam rekomendasi nomor M2A ini terdapat life cycle saving-nya yaitu sebesar 975.000 US dollar dengan desain originalnya yaitu kurang lebih sebesar 2.500.000 US dollar dengan desain yang diajukan kurang lebih sebesar 2 juta US dollar sehingga terdapat penghematannya yaitu sebesar 454.670 US dollar. Sedangkan untuk annual operation and maintenance-nya untuk desain originalnya yaitu 237.680 US dollar. Untuk ide yang diajukan yaitu sebesar 182.660 US dollar sehingga untuk saving-nya penghematannya didapatkan sebesar 55.200 US dollar. Berikut adalah untuk cost worksheet-nya. Tadi pengurangannya ini adalah life cycle worksheet-nya. Ini untuk initial cost-nya, ini untuk replacement cost-nya, dan ini untuk annual cost-nya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah sketsa dari ruang pompa atau pump room yang diajukan. Untuk rekomendasi selanjutnya yaitu rekomendasi nomor E1 yaitu reconfigure electrical distribution atau rekonfigurasi ulang distribusi listrik. Di mana desain aslinya yaitu sistem existing menggunakan feeder 13,8 kV dari luar instalasi listrik yang terhubung dengan pemilik panel distribusi dengan 4 kali 2000 kVA transformator untuk menurunkan tegangan 220 volt. Masing-masing transformator terhubung dengan panel distribusi utama atau MSB untuk beban HVAC dan general power. Desain yang diajukan yaitu menghapus sistem bus duct, komponen penghantar listrik tanpa kabel, merelokasi transformator pada lantai gedung, mengurangi ukuran persyaratan dengan menggunakan 380 volt untuk HVAC, menggunakan lebih dari 200 transformator untuk distribusi general power dengan daya sekunder sebesar 220 volt, menghubungkan semua transformator dan kabel loop 13,8 kV loop dapat mencapai jembatan lantai 17. Sistem yang didesain saat ini sangatlah mahal, tanpa dilengkapi fleksibilitas untuk mentransfer daya dari satu menara ke menara lainnya. Penggunaan bus duct lebih memerlukan biaya perawatan lebih banyak dibandingkan dengan kabel. Sistem yang diajukan dapat mencapai kedua fleksibilitas dan biaya awal yang lebih rendah. Sistem yang diusulkan memberikan fleksibilitas dan biaya awal yang rendah. Usulan ini membutuhkan ruang untuk menampung trafo. Setiap menara memiliki 2 ruang produksi, kecuali hubungan kabel tegangan tinggi. Operasi ini dapat diselesaikan tanpa biaya tambahan. Trafo yang terletak di lantai juga akan meningkatkan efisiensi sistem yang diusulkan. Dan bahan standar harus digunakan untuk memaksimalkan daya saing, dan tidak termasuk penggunaan produsen profesional untuk peralatan yang dirancang untuk itu. Berikut adalah life cycle saving yang didapatkan dari rekomendasi nomor E1, yaitu sebesar 1.897.974 US dollar dengan desain awal sebesar kurang lebih 2.500.000 US dollar dengan desain yang diajukan kurang lebih sebesar 780.000 US dollar sehingga mendapatkan penghematan sebesar 734.339 US dollar. Di sini juga ada annual untuk operation and maintenance, yaitu untuk desain awal sebesar 25.154 US dollar. Untuk desain yang diajukan yaitu sebesar 7.810 US dollar dan penghematannya sebesar 17.360 US dollar. Berikut merupakan cost worksheet dan sketsanya dari rekomendasi untuk mengkonfigurasi ulang dari distribusi elektrikal atau untuk distribusi listriknya. Untuk selanjutnya yaitu tahap studi value engineering yang kelima, yaitu tahap presentasi.
di mana di sini melakukan rekomendasi value engineering yang selanjutnya disaring oleh tim value engineering sebelum melakukan presentasi. Pada akhir lokakarya, proposal akan ditinjau, diedit, dan dievaluasi ulang untuk perhitungan penghematan biaya. Kesimpulannya, dari analisa studi value engineering yang kita lakukan pada studi kasus 1 mengenai corporate office building, di sini dapat disimpulkan bahwa tim value engineering telah mengembangkan 45 proposal perubahan dengan penghematan biaya mencapai 14,5 juta dan 19,4 juta US dollar pada penghematan life cycle cost-nya, yaitu 8.500.000 US dollar per tahun penghematan tahunan. Tidak termasuk total dari 2 opsi proposal mekanikal. Penambahan 30 ide disediakan sebagai saran desain yang dapat memperjelas desain, meningkatkan desain, dan menurunkan biaya. Nah, di sini merupakan kesimpulan yang kita dapatkan dari studi value engineering tadi, di mana untuk rekomendasi kategori arsitektural terdapat 16 proposal dengan initial saving-nya yaitu sebesar 4.025.197 US dollar, sedangkan life cycle saving-nya yaitu 6.353.287 US dollar. Untuk kategori struktural yaitu proposalnya yaitu 5 dengan initial saving-nya 2.248.280 US dollar dengan life cycle saving-nya 2.248.220 US dollar. Sedangkan untuk kategori mekanikal terdapat 15 proposal dengan initial saving-nya yaitu 3.672.580 US dollar dan life cycle saving-nya yaitu sebesar 5.434.720 US dollar. Sedangkan untuk kategori elektrikal dengan jumlah proposal 9 didapatkan inisial saving-nya yaitu sebesar 4.703.730 US dollar dan life cycle saving-nya itu sebesar 5.391.390 US dollar. Sehingga terdapat ada 45 proposal dengan perubahan penghematan biaya mencapai 14.649.727 US dollar dan life cycle saving-nya sebesar 19.430.617 US dollar. Sekian presentasi dari saya mengenai rekayasa nilai pada studi kasus 1 yaitu Corporate Office Building. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.